Sudirman, kalian tahu Sudirman kan? Sudirman suka difitnah Rudiana dan teman-teman. Terus aja ditanyain, dia itu ditendang lah, sama dilempar batu. Pusing di sebelah kuping Sudirman, kamu pelakunya bukan, kamu pelakunya sampai jam 4 subuh, kamu pelakunya bukan, waduh setan, apa ini? Ini panjang badannya 180 cm, gila ini kan tinggi banget ya, 180 cm, Lichku aja 176 itu. Eki sih memang tinggi, tapi bukan tinggi badan, tinggi ke angkasa karena elastis ya. Untuk melakukan seks ya pernah di otopsi di dalam tubuh Vina ada air mani, minuman, sudah mabuk minuman, ditambah mabuk botilo. Biasa, jadi Sudirman tuh nggak bisa duduk lama. Ada lagi nih temannya Eki bilang bahwa Vina sama Eki ini emang sering melakukan hubungan badan umur belasan tahun gitu. Udah wow. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Lichku. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Lichku masih update kasus dengan Vina juga Eki sebelum 7 hari ya. Dimana ada beberapa update ini yang sangat membanggongkan, yang pasti tentang ladusing kita yang memang berdebat sialan. Dimana yang pertama Lichku mau bahas tentang Sudirman. Kalian tahu Sudirman kan? Suka dirawat teman-teman itu. Canda Sudirman ya. Jadi Sudirman ini kabarnya tuh disiksa ya. Sampai dia mengakui dirinya adalah salah satu pelaku. Karena dia nggak kuat disiksa gitu. Ini update terbaru ya, dan juga lalu France juga membuktikan bahwa bahkan ada helm yang baru itu dibuktikan kalau ditabrakin itu nggak pecah itu helmnya gitu, kacanya itu nggak pecah. Nah, bagaimana Fitrah? Siapa yang bisa pecah? Pala kau pecah. Lalu juga ada kesaksian di mana memang dugaannya Eki sama Vina ini sudah sering melakukan hubungan intim. Semiliki tahu wow. Nah, pokoknya katanya seperti itu ya. Jadi tidak mengherankan jika ada peju di dalam vaginanya Vina yang itu adalah merupakan milik Eki. Nah, karena memang di teman-temannya tongkrongannya udah seperti itu. Nah, jadi kita akan membahas dulu yang pertama dari Sudirman ya. Sudirman suka difitnah Rudiana dan teman-teman. Gak bercanda ya gitu. Suka disayang gitu Rudiana dan teman-teman gitu maksudnya. Sudirman. Nah, kita bahas aja ya guys ya. Jadi di Pak Tony nelpon Ibu Titin ya. Biasa, jadi Sudirman tuh nggak bisa duduk lama karena pakai peluru karet belakangnya tuh ada bekasnya. Tuh sebetulnya waktu dia diambil dari Polda, dia tidak mengakui perbuatannya. nah kan Tapi ketika jam 4 subuh terus aja ditanyain, dia itu ditendang lah, sama dilempar batu. Mungkin termemori sama penganiayaan yang dulu, ya udah terpaksa mengakui. maunya mereka, ya dia juga disiram air panas kepalanya gitu di Polda Jabar. Pas Peggy tertangkap disuruh ngakui Peggy itu yang nusuk gitu. Waduh. Sudirman sih cuma mukul. Nah itu deh guys. Jadi kita runut dulu ya omongannya dari Ibu Titin ya. Tiba-tiba ngagetin. Bu Titin ya. Tiba-tiba ngabarin. Jadi Ibu Titin ini cerita sama Pak Tony. Jadi kondisi Sudirman itu dia kan berkebutuhan khusus. Pertama, Sudirman kebutuhan khusus ya. Karena satu SD sama si Peggy juga cerita ya. Lalu Sudirman ini punya cedera di punggungnya. Jadi kalau tiduran tuh sakit gitu. Nah, pada awalnya memang Sudirman ini tidak mengakui bahwa dialah pelakunya. Namun dia mendapatkan penyiksaan. Terus Bu Titin juga cerita, ketika sampai jam 4 subuh, jadi Sudirman ini terus aja ditanyain tentang kasus ini ya. Dibilang kamu pelakunya bukan. Bayangin kalian, dari pagi adalah dusing di sebelah kuping Sudirman, kamu pelakunya sampai jam 4 subuh, kamu pelakunya bukan, waduh setan, apa ini? Ya Sudirman kan kesel ya, ini jam 4 subuh nih di kuping kiri aku ada yang nanya kamu pelakunya bukan, kesel juga nih. Yeah. Dan gak cuma dibisikin kamu pelakunya bukan, akhirnya mungkin Sudirman gak jawab, ditendang lah, artinya ditendang sama dilempar batu. Nah jadi Sudirman ini salah satu korban ditendang dan dilempar batu. Itu juga dia disiram air panas. Gila, Sudirman disiram air panas. Bilang waktu Peggy Kulba ketangkep. Nah dipaksalah Sudirman ini untuk mengakui bahwa Peggy ini yang nusuk. Jadi Sudirman itu cuma ikut mukul doang gitu. Nah jadi kan kita bisa melihat ya, cara untuk polisi membuat seseorang ngaku adalah ditendang, disuruh minum air kencing si Aldi kan, disiram air panas, dipukul batu. Nah, oke, kita balik ketika oknum ladusing, kita sebut saja Pak Rudiana. Coba Pak Rudiana ditendang, dilempar batu, kepalanya disiram air panas. Nah, disuruh ngaku Rudiana nyuri rokok sebatang. Nah, kuat nggak dia? Hah? Ya, semua orang juga nggak kuat, kita pasti mengaku lah.
Wong setiap hari ditendang, dilempar batu, kepala disiram air panas, bro. Kayak nyeduh mie deh. Namun selain itu guys, Lesu juga menemukan bahwa ini dugaan ya, Lesu nemuin di TikTok ya, ada dugaan keterangan-keterangan dokter ya. Ini banyak yang janggal tuh. Contohnya salah satu di sini ya, didapatkan ya, Lesu dapatkan di TikTok ini dugaannya memang data-data dari kecelakaan kemarin. Nah, dari kasusnya Eki, dia bilang Eki ini, dari garis bawah ya, Eki ini panjang badannya 180 cm. Gila, ini kan tinggi banget ya. 180 cm, Lex aja 176 itu. Berarti dia 180 cm. Nah, ini bener nggak nih? Ini harus dikonfirmasi sama Frans ya. Frans, coba tolong konfirmasi, ini Eki apakah bener tingginya 180 cm setinggi itu gitu. Usianya 16 tahun loh, 180 loh. Bapaknya kayak nggak segitu dah. Dapat dari mana nih tingginya nih? Eki sih memang tinggi, tapi bukan tinggi badan. Tinggi ke angkasa karena ya memang kalau ngobat kan bikin tinggi gitu. Tapi tingginya bukan tinggi badan, tinggi ke langit ketujuh. Ya kan bener gitu ya. Kemarin juga bilang katanya sudah diotopsi, sudah divisum sama Fitrah kan, Fitrah yang bilang udah diotopsi kok, Eki itu tidak ada pakai narkoboy. Nah, padahal kalau di sini dilihat dari visumnya, dia bilang Muhammad Rizky Rudiana pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung tangan kanan gitu. Eki itu tidak ditemukan luka akibat tusukan. Tapi kalau di kuli-kuli, itu mendapatkan luka dari kuli-kuli ini. Dapatkan luka, bukan tusukan, tapi tuduhan. Nah. Tuduhan siapa? Bapaknya. Dugaannya ya, Nah, jadi ini data-data yang didapat Let's Go dari TikTok. Kalau memang benar ini adalah visumnya Eki, itu kan sangat bertolak belakang sekali dengan cerita yang ada gitu loh. Jadi, sekarang Frans, bahkan dia ada buktinya kalau kaca helm itu tidak mungkin pecah. Seperti yang diutarakan oleh si Fitrah. Nah, Fitrah itu kan V-nya adalah fitness gitu. Fitnah ngenes. Canda ya Bang Fitrah. Lanjut. Itu kaca elastis kan. Kalau nggak percaya, coba Bapak dudukin, kacanya dibuka, Bapak dudukin, itu nggak bakal pecah, pasti bakal balik lagi. Saya curiga ini mereka ini diciptakan. Kata dia bilang, ini saya curiga orang suruhan katanya. Iya. Orang ciptaan kata dia gitu kan. Gue disuruh sama siapa? Itu dia guys. Jadi di sini memang ada video membuktikan bahwa kaca itu memang elastis ya. Apalagi kaca ini kan kalau nggak salah bahannya tuh mika ya. Kalaupun tabrakan jarang ada kaca yang pecah. Paling kacanya lepas dari helmnya ya. Itu biasanya yang Lesu tahu ya. Dan terus Fitrah bilang, saya curiga mereka ini diciptakan oleh seseorang. Kan Frans tanya ya, saya diciptain sama siapa? Saya disuruh sama siapa? Yang kita tahu, Fitrah ini udah pasti orang suruhan. Suruhan siapa? Suruhan Rudiana. Nah itu pasti. Udah fakta fix, nggak mungkin Fitrah suruhan emaknya. Nggak mungkin tuh. Pasti Fitrah itu memang suruhan Rudiana. Karena memang dia bekerja kan Fitrah ini. Ya memang suruhan Rudiana. Kalau si Frans disuruh sama siapa? Dan di sini juga Frans bilang bahwa dia kesel. Kenapa? Karena penyidik di tahun 2016. Dia tuh nggak pernah nemuin saya gitu. Nggak pernah nemuin gua gitu. Jadi sekarang ada gua, ada Frans, ada teman-temannya Eki, ada teman-temannya Vina. Jadi teman-temannya Eki sama teman-temannya Vina itu Frans itu minta digabungin aja karena penyidik itu nggak pernah nyari teman-temannya Eki, nggak pernah nyari teman-temannya Vina yang ada di HP-nya. Jadi kenapa kita semua yang sekarang ini nggak digabungin terus dimintai keterangan gitu? Dan nggak cuma itu guys, bahkan di sini juga Frans cerita ya bahwa di geng-geng mereka itu umur 16 tahun itu udah begini guys. Nah udah begini guys. Maksudnya udah ngondek gitu guys. Gak ya? Maksudnya dia udah melakukan hubungan badan gitu. Tidak mengherankan jika memang hasil otopsi Fitna itu ada sperma di dalam vaginanya. Itu bisa jadi spermanya Eki dan memang tinggi kemungkinan itu adalah pejunya Eki itu loh. Coba kita dengar ya. Seks ya nggak? Kalau untuk seks, kalau saya sama cewek saya ya kalau siapin ya. Setelah untuk melakukan seks ya pernah di umur gitu. Semua anak muda kayak semua golongan anak muda pada zaman itu yang pada zaman itu. Astagfirullahaladzim. Frans, kamu bilang seluruh anak muda pada zaman tersebut. Aduh, kamu bergaul terlalu liar sih. Semua kamu ambil. Teman-teman kamu aneh sekali. Itu gabut-gabutan, ugal-ugalan. Pulang malam kan dia pulang nggak dicariin kan. Narkoboy, gangster, minum-minuman keras, pacaran, dan having sex. Nah, jadi memang semua dosa tuh diambil semua gitu.
maruk sekali waktu muda ya. Let's go semuda itu ngapain ya? Main rental PS. 16 tahun rental PS atau ke warnet gitu main ayo dance gitu. Jadi let's go Raret itu nggak semua anak muda ya. Semua anak muda lingkungan kamu aja tuh Franz berarti kan. Nah jadi dia bilang memang di tahun segitu di 2016 dia dan kawan-kawannya memang having sex, dan terutama dia ya. Kalau dia sama ceweknya dia ya memang having sex gitu. Nah itu kan berarti teman-temannya pun tidak memungkiri melakukan hubungan yang sama. Kalaupun dugaannya Eki juga melakukan hal tersebut dengan Vina, ketika diotopsi di dalam tubuh Vina ada air mani, walaupun pada saat tersebut Vina lagi mens. Nah ini kan aneh banget ya. Pada tersebut katanya Vina lagi datang bulan, tapi ada juga kabar ditemukannya air mani di dalam vaginanya Vina. Nah itu kan anak umur belasan, dia nggak peduli setan ya. Mau lagi datang bulan juga digas aja ya. Nah let's go, apakah di kemaluannya Eki juga divisum gitu? Apakah ada air mani yang keluar, ataukah adakah bekas darah dari tentang bulannya Vina? Nah ini juga pertanyaan kita kan, karena semuanya yang dicek kan di Vinanya gitu loh. Tapi kita nggak ngecek di tubuhnya Eki apakah ada air mani yang keluar. Biasanya sih ada ya bekas-bekas atau DNA dari air mani yang keluar gitu. Apakah Rudiana juga semakin sadar juga mau menerima kenyataan bahwa ya memang anaknya memang salah satu geng yang kelompok kejam gitu. Karena kan Rudiana bilang ya di videonya yang ini, anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Nah, anaknya, dia bilang, anak saya adalah korban dari kelompok-kelompok yang kejam gitu. Nah, kalau Eki ini termasuk kejam apa enggak? Dia mabuk gitu, mabuk minuman, sudah mabuk minuman, ditambah mabuk boti loh. Masih saja kamu memfitnah si kuli. Jadi lagu dangdut mulu di 2 hari berturut-turut. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Vina kemarin juga udah bilang bahwa kalau nanti lulus sekolah, ibunya Eki itu akan menikahkan dia dengan Eki. Itu akan ada lamaran bareng Eki. Jadi menurut Letsko bukan sah-sah aja sih. Maksudnya besar kemungkinan ya memberikan jiwa dan raganya untuk Eki pada saat mereka masih menjalankan cinta gitu ya. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan dan juga berdonasi untuk Let's Go. Nah, dari yang pertama, as always, Sri Wahyu 8161. Kecantikan hanya Sri Wahyu 8161. Kebaikan hanya milik Sri Wahyu 8161. Thanks, terima kasih Mbak Sri Wahyu 8161 atas selalu dukungan supportnya untuk Let's Go. Lalu dari Ridzuan Rosleo Official. Waduh, terima kasih banyak nih. MYR itu apa? MYR? Miliaran? Apa itu mata uangnya, Mbak? Penyampaiannya menarik. Mbak atau Pak nih? Gondrong soalnya rambutnya nih. Gondrong Intel ternyata. Canda ya. Dari Lili Kumala Dewi, Sang Dewi Maharaja Lili Kumala Dewi. Terima kasih untuk supportnya selalu. Let's go. Thanks. Makasih banget Mbak Lili Kumala Dewi. Dewinya dari segala dewi. Dari Kohiru Semangat Kohiru, bukan semangat gitu. Makasih ya Kohiru lagi namanya. Susah lah. Dari Eko Jarang Hilaf, maunya digoyang. Coba tai lalat Linda diganti dengan tai asli, Bang. Waduh. Biar tiap hari nyium tai sendiri ya. Coba tai lalat Linda diganti dengan tai kondo. Biar ketendang tuh memar sendiri. Tiap hari kena tendang. Makasih ya Eko Jarang Hilaf ya. Nah itu dia guys, dari orang-orang yang sudah mensupport dan berdonasi buat Let's Go. Kalau kalian suka dengan video ini dan juga ingin berdonasi lebih atau memberikan support lebih, ada link di bawah Saweria. Mulai dari Rp2.000 aja atau lebih. Atau juga dari Super Thanks. Nah, juga kalau kalian mau join member, join ya. Karena mulai minggu depan Let's Go akan buat konten spesial member. Tapi kontennya kalau katro jangan marah ya. Kalau kontennya norak dan katro, mungkin seperti konten salah cukur Let's Go yang berdebah sialan ini yang namanya Mas Rian. Nah, yang tadi nyukur ini namanya Mas Rian ya. Memang kamu Rian sialan gitu. Kamu nyukur nggak bener nih. Kamu semakin membuat Let's Go mirip Peggy Setiawan. Aduh. Jadi saya sampaikan gimana menurut kalian tentang kasus kali ini. Thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Berikan pendapat kalian, terutama apakah kalau di kalangan kalian itu memang mewajarkan anak umur belasan tuh udah melakukan seks bebas gitu loh. Kita akan kembali lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.